Ini kan Anda sedang makan kurma sama bijinya, sama dagingnya, sama kulitnya gitu loh. Dilarutkan dalam air. Proses ini sebutnya infusa. Saya nyebutnya air nano gitu. Apa yang terjadi? Pada 6 jam bahan-bahan yang ada pada kurma nanti akan larut dan berubah molekulnya menjadi kecil, dan kita sudah bisa mendapatkan manfaat yang sempurna dari dia pada 6 jam pertama. Paham? Ingat baik-baik, jangan tanya lagi. Pada 6 jam pertama dia akan berubah molekulnya. Artinya apa? Ini bisa Anda topping dengan berbagai macam toppingan. Maksudnya gimana? Ada yang sudah bacakan The Rule of Three yang saya cerita kemarin? Ingat gak? Rule of Three itu loh. Hari pertama impus apa, hari kedua apa, hari ketiga apa? Hari pertama apa? Rempah ya. Hari kedua buah. Hari ketiga udah dengarnya belum? Enak badannya? Gitu. Kenapa yang jawab perempuan semua? Karena laki-laki menunggu dibuatkan. Makanya 87% Pak jamaah saya itu perempuan. Statistiknya begitu. Kan kita punya datanya tuh semua. Nah jadi ini bisa Anda ganti lagi. Nanti misalkan Anda ganti dengan apa? Anda ganti lengkuas, cemplungin lengkuas. Nanti ganti lagi dengan jahe. Tiap hari ganti-ganti aja. Jangan terfokus pada satu jenis. Dan jauh usah berlebihan. Apa yang terjadi? Gut Anda, usus kita akan diperbaiki sama dia. Kalau teman-teman lihat rimpang ini kan bentuknya nggak beraturan. Jadi memang dalam teori ilmu tradisional ya, sesuatu yang tak beraturan itu biasanya dia memiliki anti kanker. Maka kalau ditanya anti kanker pada apa rimpang yang punya anti kanker? Semua, kunyit, jahe, temulawak, semua, karena bentuk mereka nggak beraturan. Begitu caranya Allah menunjukkan pada kita. Gitu. Kok ada berusaha anak nangis? Oh ya, bunyi di sini gitu loh. Ya gitu ya. Nah, jadi bisa Anda ganti-ganti ini semua. Ya, jadi mulai sekarang minumnya diganti. Jadi minumannya di rumah tuh yang biasa minum air putih nggak apa-apa, bagus, teruskan. Tapi minumannya harus Anda topping. Topping dengan cara apa? Ya pakai beginian. Campurin jahe, apa ketumbar atau black pepper. Sayur boleh juga nggak? Boleh. Sayur juga boleh. Jadi misalkan teman-teman apa ya? Ilah misalkan seledri ya. Selada. Salah dikit lah. Selada juga bisa masukin aja nanti gitu. Berapa jam? Berapa maksimalnya? 12. Kata guru saya, dia seorang peneliti juga, dia cuman maksimal 12 jam karena 12 jam dia sudah akan mencapai titik maksimal kandungan dia. Artinya setelah 12 jam Anda refill nggak bermanfaat. Apa yang boleh dilakukan dengan air, dengan misalkan Anda pakai buah gitu kan, dan nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan air 600 ml itu paling sepertiga bagian bawah aja, jangan penuh-penuh juga, nggak perlu. Ya, karena dia sudah berubah ukuran menjadi nano gitu kan. Berubah jadi nano, lebih kecil lah gitu kan. Nah jadi 12 jam nanti apa dikerjakan? Anda ambil itu, ambil itunya buahnya, lalu Anda blender buat masker. Gitu. Termasuk yang suka bikin jus dari kacang-kacangan tuh, kacang-kacangannya tuh bisa dibikin buat masker juga. Itu banget manfaatnya, banyak banget manfaatnya. Ya, kacang almond, udah nyobain belum? Almond, pistachio, walnut, hazelnut, brazil nut di blender jadi satu, enak banget. Mahal? Mahal apa mahal? Masih juga nyebut mahal. Buang kata mahal. Murah gitu. Tapi jangan nangis gitu lah. Ya, nutrien defisiensi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang dimakan mereka, orang-orang zaman sekarang itu sudah apa namanya ya? Nutrisinya udah miskin. Makanya ada istilah sekarang tuh namanya stunting. Stunting itu apa? Stunting itu ya kalori banyak, cuma nutrisinya nggak banyak. Itu stunting. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan mineral tadi? Pagi-pagi teman sekalian, pagi-pagi Anda mulai sekarang cobalah untuk apa? Minum teh, yang biasa minum teh dari rempah. Contoh kayak begini nih.
Ini kan ketumbar. Jadi ketumbar ini kalau ada maka ini sudah akan jadi teh anti kanker. Nanti browsing aja apa manfaat ketumbar. Jadi Indonesia nih bapak sekalian kaya banget dengan mineral seperti ini. Kita dijajah Belanda gara-gara apa? Gara-gara dia ini. Betul? Rempah loh. Karena ini harta karunnya dan dia obat dari banyak penyakit. Kalau boleh saya katakan, kalau kita mulai sekarang membiasakan pagi-pagi mungkin minum teh ketumbar atau kunyit atau jahe, nggak usah dikultuskan herbalnya apapun. Kalau saya begitu, Indonesia ini bisa bebas kanker loh sebenarnya, tanpa gula ya. Kenapa banyak sekarang? Saya kemarin ada teman nge-share ke saya tulisan saya di Twitter 10 tahun yang lalu. Saya bilang gitu apa? Kalau pola makan kita kayak begini terus, maka Indonesia akan booming dengan autoimun 10 tahun lagi. Ternyata benar. Saya sudah pernah ngomong 10 tahun yang lalu, waktu zaman di Twitter masih aktif. Saya sudah pernah ngomong. Jadi sekarang kalau kita masih kayak begini pola makannya, lihat akan ada ledakan penyakit di 10-20 tahun mendatang di Indonesia ini. Gemuk merajalela, autoimun merajalela, anak-anak lahir dengan semua sebagian besar kelainan kongenital, nauzubillah, bakal banyak kayak begitu. Kenapa? Gula bertaburan di mana-mana, disuruh ngurangi makan nasi nggak mau, beras merah katanya mahal, banyak banget alasan. Ketika sudah ke rumah sakit, mau tidak mau ngantri dari jam 3 pagi untuk BPJS, kan begitu faktanya sekarang. Padahal, baik saya katakan, padahal hanya dengan sedikit mengubah begini saja, efeknya itu luar biasa loh. Saya katakan, ini yang banyak orang pikir susah gitu kan. Kenapa? Karena mereka lebih mentingkan lidah daripada kebutuhan nutrisi badannya. Betul? Change, saya katakan, berubahlah. Jangan mati kita nyusahin orang. Paham? Jangan mati kita tuh nyusahin orang, nyusahin anak istri, keluarga, semua gara-gara penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Gitu loh. Nanti malam pengen beli martabak nggak? Ini tes, ngetes. Kalau masih pengen, lawan. Jangan mau lagi. Kenapa? Anda harus mencintai tubuh Anda lebih baik dari saat sekarang. Kalau Anda mencintai tubuh Anda, maka rawat dia dengan baik. Gitu ya.